Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cikijing, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Biologi LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, akan membuat sebuah video pembelajaran biologi di kelas 10 pada materi ekosistem. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas uji kinerja mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mati masing-masing, mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absensi dulu ya. Angelika, Angga, Lagi porak, Pak. lagi porak. Oh ya Angga. Siapa aja yang ikut porak hari ini? Angga, Dion, Dendi, Wisnu Wisnu. Yobara sama Gugun juga ikut? ikut. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Astia, Hadir. Desi, Hadir. Erni, Hadir. Gempira, Hadir. Hilda, Hadir. Intan, Hadir. Wismayanti. Hadir. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Masih. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Animalia. Betul ya, kita minggu lalu sudah mempelajari animalia, di mana diantaranya kita sudah mempelajari berbagai macam hewan dari mulai invertebrata sampai ke hewan-hewan vertebrata. Nah, kita hari ini akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelum ke materi berikutnya, Bapak akan bertanya, apakah di antara kalian ada yang memiliki akuarium di rumah? Ada. Kira-kira apa yang kalian pelihara di akuarium? Ikan. Ikan. Ikannya banyak ya? Ada ikan apa aja? Ikan Koi, apalagi? Arwana, cana, ada lagi banyak ya? Nah, memperkenalkan materi kita hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video.
Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun ada di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ingat, biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan juga ekosistem. Lanjut. Pada pembelajaran kita hari ini mengenai materi tentang ekosistem, kita atau kalian itu diharapkan satu, melalui diskusi dan pengamatan, siswa dapat menjelaskan definisi ekosistem dan komponen yang menyusunnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem. Yang berikutnya, menjelaskan tipe-tipe interaksi antar komponen biotik. Yang berikutnya, menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta mengaitkannya dengan ketidakseimbangan lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bapak akan mendasari sebuah pembelajaran yang disebut dengan problem based learning. Nah, di dalam problem based learning ini, Bapak sudah menyediakan lembar kerja peserta didik. Nah, yang di dalamnya nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita nanti akan mengamati beberapa ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Yang misalkan yang sederhana, kita akan mengamati tentang taman sekolah. Kita juga akan mempelajari tentang sawah yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian yang berikutnya nanti Bapak akan tugaskan juga untuk mengamati lingkungan hutan ataupun lingkungan yang lainnya. Ya. Dunia ini kejam, namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak, malah masak. Mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran? Yuk simak video berikut ini.
adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antara makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Big akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Baik, untuk selanjutnya kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil ya. Bapak sudah menuliskan nama-nama kalian di dalam sebuah aplikasi, kemudian nanti Bapak kalian akan acak. Nah, nanti hasil daripada acakan tersebut nanti kalian tinggal bergabung bersama kelompok sesuai dengan hasil dari aplikasi ini. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia timnya. Tim yang pertama atau kelompok yang pertama Lisma, Whitney, Desi, Silva, sama Hilda. Kelompok yang kedua Angel, Pipi, Torikia, sama Intan. Kelompok yang ketiga itu Gervira, Reka, Asti, dan Erni. Ya. Oke, silakan sekarang bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Terus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian yang ini kelompok 3. Nah, coba tugas kalian adalah mengamati tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Nah, kebetulan kita punya taman. Nah, jadi kalian perhatikan apapun yang di taman ini. Kalian catat, kemudian foto apapun yang ditemukan di tempat. Paham banget ya? Nah, silakan kalian kerjakan. Tanaman
berbagai jenis komponen biotik dan abiotik. Kemudian kalian juga nanti amati kira-kira interaksi apa saja yang terjadi dalam ekosistem sawah ini ya. Jadi setiap apa yang kalian temukan di sini ada yang harus kalian catat, kemudian nanti diskusikan. Paham dengan tugasnya? Nah, silakan mulai ya. Nah, karena sekarang sudah mulai dipanen, jadi kalian bisa amati hewan, tumbuhannya yang ketemunya aja ya. Di sini sudah. Nah, di sini apa ini yang disusun? Hari ini silahkan kalian diskusikan apa yang kalian temukan di dalam ekosistem tersebut. Misalkan ekosistem sawah, kalian nemuin apa saja ya. Kemudian nanti jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar pinjam selanjutnya. Silakan sekarang diskusikan. Kemudian setelah selesai diskusi, berikutnya kalian presentasikan hasilnya ke depan. Ya. Paham dengan tugasnya? Baik, silakan kalian diskusikan. Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyusun ekosistem yang ada di lingkungan taman sekolah. Komponen penyusun ekosistem yang ada di lingkungan taman sekolah
Jenis tumbuhan yang ditemukan: pakis, anting putri, rumput, brokoli, cemara, cemara lilin, sabina. Jenis hewan yang ditemukan: ular, serangga, kodok, burung, kupu-kupu. Apa saja yang ditemukan komponen biotik dan komponen abiotik berdasarkan hasil pengamatan? Biotik: pakis, anting putri, pakis, sabrina, ular, kupu-kupu, ulat, burung, serangga. Abiotik: tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, suhu, bangku, tembok. Sebutkan pola-pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem sama. Ekosistemnya sama nih. Pertama, simbiosis, mutualisme, interaksi antar bunga dan kupu-kupu. Komensalisme, interaksi antara taman bunga dan burung-burung yang mencari makan di taman. Predasi, ular dimakan burung. Kompetisi, kupu-kupu dengan harimau dalam mendapatkan madu bunga. Sebutkan rantai makanan yang mungkin terbentuk di ekosistem taman. Bunga dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan orang. Taman bunga dimakan serangga, serangga dimakan burung, burung dimakan ulat. Bagaimana peran ekosistem tersebut bagi kehidupan sekitarnya? Ekosistem berperan penting dalam menjaga kehidupan bagi bentuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Ekosistem taman memperindah lingkungan dan dijadikan tempat bermain dan berwisata. Adakah peran kalian terhadap ekosistem tersebut? Menjaga lingkungan tetap asli dan tidak merusak tanaman yang ada di sekitar, tidak membuang sampah, dan menanam kembali tanaman yang telah mati atau rusak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tunggal untuk kelompok 1. Nah, berikutnya sekarang kelompok 2 ya. Menyusun ekosistem yang ada di lingkungan sawah. Jenis tumbuhan: padi, rumput liar, eceng gondok, putri malu, pisang. Jenis hewan: ulat, serangga, kodok, tikus, ulat, burung. Yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik berdasarkan hasil pengamatan kami. Komponen biotik: 1 padi, 2 rumput liar, 3 ulat, 4 serangga, 5 kodok atau katak, 6 tikus, 7 ulat, 8 burung. Komponen abiotik: 1 tanah, 2 air, udara, cahaya matahari, iklim dan suhu, 6 batuan. Pola-pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem sawah. 1. Simbiosis mutualisme, interaksi antara tanaman padi dan bakteri Rhizobium yang membantu memperbaiki kandungan nitrogen dalam tanah. 2. Komensalisme, interaksi antara tanaman padi dan burung-burung yang mencari makan di pesawahan. 3. Predasi, serangga dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. 4. Kompetisi, tikus dengan burung pipit dalam mendapatkan padi. C. Rantai makanan yang mungkin terbentuk di ekosistem sawah. Padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan burung. Atau bisa juga padi dimakan serangga, serangga dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan burung. Peran ekosistem sawah: menjaga lingkungan tetap asri, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar, tidak membuang sampah, dan menanam kembali tanaman yang telah mati atau rusak. Ada yang mau bertanya?
apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak jika peran petani melakukan pemberantasan serangga. Populasi padi akan meningkat karena pemangsanya berkurang, sedangkan populasi katak akan berkurang karena jumlah makanannya juga berkurang. Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa dalam ini harus berkumpul berbagai macam organisme, misal kelompok burung saja atau kambing saja? Setiap organisme tidak bisa hidup sendiri. Organisme yang satu akan bergantung ke organisme lain. Misalkan tikus membutuhkan padi sebagai sumber makanannya. Begitupun dengan ular, membutuhkan tikus sebagai sumber makanannya. Demikian seterusnya hingga membentuk ekosistem. Ada lagi? Apabila pada ekosistem sawah tidak ada ulat, apa yang akan terjadi pada katak dan lemak? Populasi akan meningkat karena pemangsanya tidak ada. Populasi elang akan berkurang karena sumber makanannya hilang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Depan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ekosistem kebun atau hutan. Komponen penyusun ekosistem yang ada di lingkungan kebun atau hutan. Jenis tumbuhan yang ditemukan: Jamur, lumut, jati, mahoni, albasia, pinus, rumput liar. Jenis hewan yang ditemukan: ulat, serangga, ular, burung, laba-laba, kalajengking, landak, anjing, dan serigala. Yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Berdasarkan hasil pengamatan kami, biotik: serangga, kalajengking, ulat, landak, anjing, serigala, ular, burung. Jamur, lumut, jati, mahoni, albasia, pinus, dan rumput liar. Abiotik: tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim atau suhu, dan batuan. sebutkan pola-pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem kebun atau hutan. Simbolis mutualisme: simbiosis antara tumbuhan dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan nektar, sedangkan tumbuhan dibantu proses penyerbukannya. Komensalisme: burung dengan pohon. Burung bisa bersayang kepada pohon dan burung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada pohon tersebut. Predasi: tumbuhan dimakan serangga, serangga dimakan burung. Parasitisme: tanaman benalu yang hidup di pohon, tanaman benalu mengambil nutrisi yang ditumpanginya. Tuliskan rantai makanan yang mungkin terbentuk di ekosistem kebun atau hutan. Serangga dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Bagaimana peran ekosistem tersebut bagi kehidupan sekitarnya? Ekosistem hutan menyumbang ketersediaan oksigen sehingga makhluk hidup bernapas dengan baik, sehingga akan menjamin keberlangsungan ekosistem. Adakah peranan kalian terhadap ekosistem tersebut? Menjaga hutan tetap asri dengan tidak merusak tanaman yang ada di sekitar, tidak membuang sampah, dan menanam kembali tanaman yang telah mati atau rusak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3.
Apa yang kalian temukan di dalam ekosistem yang kalian amati sangat berbeda-beda ya. Yang pertama tadi kelompok 1 sudah menemukan beberapa tumbuhan yang ada di taman sekolah ya. Kemudian kelompok 2 sudah mengamati ekosistem sawah. Mereka sudah menemukan berbagai makhluk hidup, kemudian komponen abiotik, kemudian mereka juga sudah menelaah beberapa kemungkinan interaksi yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Begitupun kelompok 3 ya, sudah mengamati melalui beberapa gambar tentang ekosistem hutan. Nah, sekarang Bapak akan sedikit meluruskan beberapa konsep materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, sesuai dengan judul pelajaran hari ini, kita belajar tentang ekosistem. Nah, tadi sudah kita temukan beberapa definisi yang diantaranya adalah ekosistem itu adalah bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi misalkan ada bentuk interaksi antara kumbang dengan bunga, tanaman bunga, atau kupu-kupu dengan bunga. Nah, itu salah satu bentuk interaksi yang positif atau interaksi yang saling menguntungkan. Tanaman dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu atau kumbang tersebut. Kemudian kumbang atau kupu-kupu juga mendapatkan sari-sari makanan berupa nektar daripada bunga tersebut. Kemudian tadi juga ada yang menemukan contoh beberapa bentuk interaksi yang merugikan. Itu contohnya ada tanaman yang parasit. Dia nempel di pohon tertentu, mengambil nutrisi, tetapi dia sendiri tidak memberikan manfaat apa-apa kepada pohon tersebut. Lalu rangkaian proses pembelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum ditutup, Bapak minta ada satu orang yang menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang sanggup menyimpulkan? Ya, Pak. Nah, boleh Astrid. Setelah kami mengikuti pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan: 1. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya membentuk sebuah ekosistem. 2. Hubungan antara komponen ekosistem membentuk pola-pola interaksi yang disebut simbiosis. Ada yang membentuk simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan predasi. Yang ketiga, jika terjadi gangguan salah satu komponen ekosistem, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Baik. Telah selesai ya. Sebagai penutup sebelum kalian pulang, yang pertama Bapak ngasih tugas ya. Tugasnya yaitu kalian membuat jaring-jaring makanan dari hasil pengamatan yang kalian pelajari ya.
Jadi kelompok 1 berarti membuat jaring-jaring makanan tentang ekosistem yang ada di taman. Kemudian kelompok 2 membuat jaring-jaring makanan tentang ekosistem sawah. Kelompok 3 membuat jaring-jaring makanan dari ekosistem hutan. Paham tugasnya? Oke, kalau sudah silakan sekarang pimpin doa. Ya, Desi, silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya di bagian ini. Oh, iya. Ini udah? Ini udah.